Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yostia dengan NPM 22411032 dan di sini saya dari kelas manajemen 22A. Saya akan menjelaskan pengantar statistika ekonomi. Pengertian ruang lingkup dan kegiatan statistika. Pengertian statistika yaitu kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut dengan data. Diartikan sebagai statistik sampel, suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, mengadakan analisis data, penelitian, dan lain-lain. Mengapa perlu statistika? Yang pertama yaitu di dunia tidak ada yang pasti. Yang kedua ada dugaan atau estimasi. Yang ketiga membutuhkan pengujian hipotesa dalam eksperimen. Yang keempat ingin mengetahui pola hubungan. Yang kelima ingin mengetahui studi kelayakan. Yang keenam ingin mengetahui yang akan datang. Yang ketujuh ingin mengambil kelompok informasi. Yang kedelapan sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan kebijaksanaan. Yang kesembilan yaitu ingin mengidentifikasikan pola atau bentuk tertentu. Yang kesepuluh yaitu menganalisa standar kualitas produksi, kompetensi, dan lain-lain sebagainya. Komponen statistik yaitu yang pertama data, yang kedua pengumpulan dan pengolahan data, yang ketiga kesimpulan, yang keempat angka-angka. Peran statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai contoh, yang pertama angka-angka kenakalan remaja, yang kedua tingkat biaya hidup, dan yang ketiga tingkat kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Manfaat statistik yaitu yang pertama menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, yang kedua membuat rencana dan ramalan, yang ketiga mengatasi berbagai perubahan, dan yang keempat yaitu membuat keputusan yang lebih baik. Fungsi statistik yaitu yang pertama bank data, yang kedua alat quality control, dan yang ketiga yaitu alat analisis, dan yang keempat pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Contoh penggunaan statistika yaitu yang pertama akuntansi atau accounting, yaitu perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel atau contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Dan yang kedua yaitu keuangan atau finansi. Penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price earnings ratio dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Contoh penggunaan statis yang ketiga yaitu pemasaran atau marketing. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan seringkali menggunakan kaidah statistik. Dan yang keempat yaitu ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Dan ada tujuan statistik, yaitu yang pertama untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Dan yang kedua yaitu meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Dan ada statistika manajemen. Statistika manajemen yaitu data atau informasi yang berkaitan dengan masalah manajemen administrasi perusahaan, yaitu merencanakan program pelayanan pelanggan. Yang kedua menemukan alternatif penyelesaian masalah pelanggan. Dan yang ketiga yaitu melakukan analisis tentang kepuasan pelanggan selama periode waktu tertentu. Ada ruang lingkup statistika yang pertama yaitu statistika deskriptif, terus statistika inversial, dan
menjadi statistika parametrik dan menjadi statistika non-parametrik. Jenis statistika yaitu, kok salah ya? Jenis statistika yaitu yang pertama statis deskriptif, yaitu kegiatan statistika yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyimpulan data untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri, bentuk, karakter pada penduduk, masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Dan yang kedua yaitu statistik inversial, merupakan statistik yang menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan teori uji. Dan ada yang ketiga yaitu statistika parametrik, yaitu statistika untuk menganalisa data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Dan yang keempat yaitu statistika non-parametrik, yaitu statistika dalam menganalisa data dari populasi yang bebas distribusi. Dan ada manfaat statistik, yaitu merupakan ekonomi merupakan alat yang sangat penting dalam menganalisis ekonomi modern. Dengan menggunakan data dan teknik statistik, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku ekonomi, membuat kebijakan yang lebih baik, dan memprediksi tren ekonomi yang akan di waktu yang akan datang. Dan sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.